Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan menganalisa salah satu saham yang rutin bagi dividen. Laba bersihnya juga mengalami kenaikan 18,34% di tahun 2023, tapi harganya malah turun atau anjlok guys ya. Saya yakin banyak sekali teman-teman dividen investor yang juga floating loss nih di saham yang satu ini. Tapi apakah penurunan ini adalah kesempatan untuk kita buyback dan melakukan averaging down, atau ini malah jebakan? Nah, kita akan analisa saham yang satu ini ya pada video kali ini, berikut juga dengan analisa fundamental, teknikal, dan juga analisa terkait dividen 2024 guys ya. Jadi teman-teman silahkan simak videonya sampai akhir, tapi jangan lupa disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Saham yang satu ini yang akan kita bahas adalah saham Telkom ya guys ya, yaitu PT Telkom Indonesia Tbk, di mana laba bersihnya mengalami kenaikan 18,34% menjadi 24,56 triliun pada tahun 2023. Nah, kita pun nanti ya akan menganalisa terkait kisi-kisi dividen saham Telkom karena memang sudah ada informasinya guys ya. Silahkan teman-teman simak aja videonya sampai akhir. Kita akan proyeksikan nih dividennya buat teman-teman, sehingga nanti teman-teman punya range ya, kira-kira Telkom ini akan bagi dividen dari berapa terendahnya dan berapa tertingginya ya, biar ibaratnya teman-teman ekspektasinya itu juga bisa diatur gitu guys ya. Jadi untuk dividen nanti mungkin kita akan bahas juga gitu guys ya di akhir video ini. Nah, untuk Telkom sendiri guys, kalau misalkan kita lihat ya, Telkom ini kan salah satu saham di sektor telekomunikasi yang masuk juga ke dalam indeks syariah ya guys ya. Ini adalah perusahaan milik BUMN ya. Kita lihat harganya close di 3.470 dan di satu bulan terakhir mengalami penurunan 13%-an gitu guys ya. Jadi ini adalah kesempatan sebenarnya untuk kita bisa buy on weakness atau beli di area yang murah, dan juga untuk melakukan averaging down ini masih ada kesempatan. Nah, tapi di range berapa kira-kira kita bisa membeli saham Telkom kembali? Nanti kita akan bahas juga teknikalnya. Yang pertama kita akan melihat dulu ya dari sisi fundamental. Yang pertama, valuasi PE ratio di angka 14 kali dan PBV di angka 2,53 kali. Sebenarnya untuk PBV ya di atas 2 kali ini sudah tidak bisa kita katakan under value atau murah, tapi dari PE ratio sebenarnya Telkom ini masih sangat profitable dan juga masih sangat menarik. Ya, price to earning ratio-nya ini masih sangat menarik guys. Lalu kita lihat dari pertumbuhan net income atau laba bersih juga ini cukup bagus guys ya. Di tahun 2022 lalu di angka 20 triliun naik menjadi 24,5 triliun di tahun 2023. Otomatis EPS-nya yang akan dibagikan sebagai dividen itu juga mengalami kenaikan yang bagus ya guys ya. Dari 209 per lembar saham menjadi 247 rupiah per lembar saham. Berarti ada potensi ya dividen Telkom ini akan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu kita cek dari sisi rasio keuangan. Untuk cash-nya 29 triliun, total aset 287 triliun, liabilitas 130 triliun, dan total ekuitas di angka 135 triliun guys ya. Untuk debt to equity ratio masih normal aja ya untuk Telkom, yaitu DER-nya di angka 96,12%. NPM juga sebenarnya tidak jelek-jelek banget guys ya, NPM-nya 13,33%. Lalu kita cek juga dari dividen ya, dividen di tahun lalu itu di angka 4%-an. Lalu untuk return on asset 8,56% dan return on equity di angka 18,09%. Jadi rasio fundamental Telkom ini sebenarnya masih sangat oke guys ya. Meskipun secara PBV tidak bisa kita katakan murah kembali, tapi kalau misalnya kita lihat dari profitabilitas, net income, dan juga price to earning ratio, saham Telkom ini salah satu saham fundamental yang masih sangat layak untuk dividen investing gitu guys ya. Meskipun mungkin ya dividennya tidak sebesar saham-saham batubara, tapi kita melihat bahwa pertumbuhan laba bersihnya ini dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Ya, meskipun di tahun 2022 sempat turun dari tahun 2021, tapi kita lihat kinerja 2023 ini cukup bagus. Nah, kita akan lihat ya kenaikan yang terjadi terhadap laba bersih saham Telkom
Kalau misal kita cek dari total pendapatan juga memang sebenarnya ya dari tahun sebelumnya ini mengalami kenaikan dari 147,3 triliun menjadi 149,2 triliun. Jadi dari pendapatan pun memang sudah ada kenaikan. Nah, yang saya lihat di sini guys ya yang cukup menarik adalah dari total beban usaha. Ternyata total beban usahanya mengalami penurunan nih dari 107 miliar menjadi 104 miliar. Otomatis ini menjadi katalis yang positif untuk fundamental Telkom. Lalu kita cek ya untuk beban lain-lain ya di sini mengalami sedikit kenaikan. Lalu untuk beban pajak penghasilan, nah total beban pajak penghasilan juga ternyata mengalami penurunan dari 8,6 triliun, sorry guys ya 8,6 triliun menjadi 8,5 triliun. Lalu kita cek juga dari laba bersih tahun berjalan ini otomatis mengalami kenaikan dan juga laba bersih yang dapat diatribusikan juga mengalami kenaikan. Which is ini sangat bagus guys ya untuk fundamental saham Telkom. Nah, jadi untuk Telkom ya kita akan bahas dulu secara teknikalnya kira-kira kita bisa beli di harga berapa nih. Nah, sebelum kita membahas terkait kisi-kisi dividennya guys ya. Untuk Telkom, saya sempat melihat adanya open gap down di sini guys ya. Lalu untuk volume juga ya sebenarnya di hari Kamis kemarin ya tanggal 28 Maret. Meskipun volume transaksinya hijau, tapi sebenarnya masih ada distribusi. Dan saham-saham yang paling banyak didistribusi oleh investor asing ya, yang paling banyak dijual oleh investor asing, yang pertama adalah Telkom ya guys ya, 381 miliar. Lalu ada Astra International juga ini masih net sell ya guys ya, masih dijual oleh asing. Lalu ada BMRI, BBCA, UNTR, ITMG yang kemarin sudah membahas dan juga memutuskan ya pembagian dividen di 1747 guys ya. Jadi wajar kalau misalkan saham ITMG dibuang oleh asing. Tapi untuk saham Telkom dan Astra International ini kan harga sahamnya sedang di bawah ya. Apakah ini menjadi kesempatan nih buat kita untuk akumulasi kembali untuk kita bisa beli di harga yang lebih murah? Nah, kita akan bahas pada video kali ini. Untuk Telkom ya, ini sebenarnya sudah tembus support sebelumnya itu di 3.500 sekaligus juga sebagai level psikologis ya guys ya di 3.500. Lalu ada support kedua ya di 3.400-an, tapi Telkom di hari Kamis kemarin ya kita melihat harga sahamnya ini masih bertengger di 3470. Jadi sempat turun juga ya sebenarnya Telkom ini ke 3430 ya guys ya. Saham Telkomnya sempat turun juga, tapi dia naik ya ke 3470. Jadi sebenarnya ada kesempatan untuk Telkom bisa bangkit kembali gitu guys. Jadi mungkin ya bisa teman-teman coba untuk dicicil beli dari range 3470 sampai di 3400 gitu guys ya. Kalau misalkan besok ya di hari Senin ya tanggal 1 April guys ya, hari Senin besok ya. Senin 1 April, kalau misalkan besok Telkom ada kenaikan ya guys ya di bawah 3.500 ini teman-teman boleh cicil beli gitu guys sampai mungkin di range 3550 ya. Range terakhir teman-teman akumulasi di 3550. Tapi kalau misal dia sideways, teman-teman manfaatkan untuk area supportnya. Jadi jangan beli di 3550, tapi teman-teman beli kembali di 3470 atau di bawah 3470 sampai di 3400 gitu guys ya. Kalau turun terus gimana Kak? Ke 3300 ya nggak masalah. Teman-teman berarti yang harus di-manage adalah money management yaitu porsi pembeliannya. Misalkan teman-teman punya amunisi 20 lot di saham Telkom ini, misalkan ya, teman-teman tinggal kalikan aja. Entah itu 200 lot ya, 2000 lot itu terserah teman-teman ya, sesuai dengan amunisinya, sesuai dengan cash-nya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan Telkom, ini teman-teman tinggal atur aja ya porsi pembeliannya. Misalkan pembelian pertama teman-teman 5 lot. Ya, lalu nanti averaging up, teman-teman jangan 5 lot atau jangan 6 lot atau jangan 7 lot. Tapi untuk averaging up itu usahakan lebih rendah. Tapi untuk averaging down, usahakan lebih banyak porsi lotnya, gitu guys ya, agar nanti average yang teman-teman miliki ketika averaging up itu tidak naik terlampau tinggi, tapi ketika turun harga sahamnya itu teman-teman bisa ambil di harga yang lebih murah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan Telkom tidak kembali ya ke bawah 3470, berarti Telkom ini ada potensi untuk kembali uptrend guys ya. Untuk dividen, biasanya Telkom ini bagi di bulan 6, berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni gitu guys ya. Di sekitar bulan Juni, Maret, April, Mei ya. Berarti di bulan Mei itu nanti sudah akan ada RUPS tahunan ya guys ya. Nah, jadi untuk Telkom saya kasih bocoran dikit guys ya, bahwa saham Telkom ini ada potensi bagi dividen besar
gitu guys ya. Nantilah kita bahas juga untuk dividennya. Nah, secara teknikal ya guys ya, kita sebenarnya sudah berada di dalam fase akumulasi kembali. Dan meskipun kita melihat ya investor asing ya rata-rata di hari Kamis kemarin masih ada distribusi dan juga masih ada big distribution di sini, tapi it's okay ya untuk Telkom, teman-teman bisa coba cicil perlahan dari range 3470 ya. Kalau misal turun di bawah 3.400, teman-teman wait and see dulu aja, dan boleh coba cicil beli di bawah 3.400 ya. Kalau misalkan hari Senin ada penurunan, teman-teman tunggu dulu. Tapi kalau misalkan hari Senin tiba-tiba naik, teman-teman boleh coba di bawah 3550 ya untuk coba akumulasi kembali dan melakukan averaging down. Dan ini averaging down juga bisa teman-teman lakukan ya. Ketika teman-teman punya average atas, misalkan teman-teman belinya di 4.200 ya atau di sekitar 4.000-an, ini harus dilakukan averaging down. Keuntungan dari averaging down adalah nanti average yang teman-teman miliki akan semakin rendah, lalu ketika pembagian dividen, dividen yield-nya akan semakin tinggi persentasenya, dan total lot teman-teman juga akan semakin banyak. Jadi pendapatan dividen teman-teman akan lebih besar juga, seperti itu guys ya. Jadi untuk kisi-kisi dividen, nah langsung saja kita ke kisi-kisi dividen guys. Untuk kisi-kisi pembagian dividen Telkom ya usai cetak laba 24 triliun dilansir dari Bloomberg Technos ya pada 26 Maret 2024 lalu ya, ini beritanya masih hangat guys ya. Nah, PT Telekomunikasi Indonesia ya TBK dengan kode saham Telkom mengisyaratkan bakal membagikan dividen lebih besar. Ingat guys ya, ada sinyal dividen lebih besar. Jadi teman-teman yang pegang saham Telkom ya santai aja lah ya. Kita kan pegangnya saham yang rutin bagi dividen gitu ya. Jadi nggak ada keraguan lah untuk kita melakukan averaging down agar nanti jumlah lotnya semakin banyak. VR Corporate Communication Telkom, Andri Hermawan Sasoko mengatakan itu sejalan dengan kinerja keuangan perseroan yang mencatatkan pertumbuhan laba sebesar 18,3% secara tahunan menjadi 24,56 triliun pada 2023. Dividen polisi kami itu rata-rata range-nya 60-90%. Kalau income-nya naik di 18,3%, bisa jadi kalau tahun lalu diadopsi, maka dividen per share-nya tentu akan meningkat juga, ujar Bapak Andri ya di Jakarta pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024. Meskipun begitu, Andri belum bisa memastikan ya guys ya berapa kisaran besaran dividen yang akan diberikan perseroan kepada para investor untuk 2024, tapi memang sudah ada indikasi bahwa dividennya bisa saja lebih besar. Ini pun terkait ya dengan target pemerintah ya, dengan target Kementerian BUMN yang menargetkan dividen dari perusahaan-perusahaan BUMN itu agar membagikan dividen lebih besar ya, karena target dividennya juga besar gitu guys ya. Jadi menarik ya untuk dividen dari Telkom ini. Oke guys, langsung saja ya kita akan melihat historis dividen dari saham Telkom ya. Telkom ini sebenarnya di tahun 2020-2021 sempat bagi dividen 2 kali, tapi mulai dari 2022-2023 membagikan dividen hanya 1 kali dalam setahun guys ya. Jadi mirip ya seperti PTBA guys, ya dividennya hanya 1 tahun sekali. Nah, kalau misalkan di tahun sebelumnya itu DPR-nya di angka 80% guys. Kembali lagi kita ke beritanya ya. Dividen policy dari Telkom ini rata-rata range-nya 60-90%. Kalau di tahun sebelumnya itu range-nya 80% ya guys ya. Jadi kita akan coba hitung menggunakan kalkulator dividen di sini guys. Nah, untuk prediksi dividen Telkom ya di sini EPS-nya naik ya dari 209 ke 248 per lembar saham. Jadi kita masukkan datanya di sini. Lalu untuk harga saham di 347 kita masukkan datanya di sini ya. Dividen yield sebelumnya itu di 4,04%, sedangkan dividen yield ya yang kita coba prediksi itu di angka 6%. Nah, jadi dengan DPR 60-80%, jika DPR-nya 80% sesuai dengan tahun sebelumnya, maka dividen finalnya bisa tembus 198 per lembar saham. Tentunya ini akan lebih tinggi ya dibandingkan dividen sebelumnya. Dividen sebelumnya hanya 167 ya, atau 167 per lembar saham gitu guys ya. Jadi dari dividen yield ini diproyeksikan akan meningkat, begitupun juga dari prediksi dividen ini juga akan mengalami kenaikan. Jadi yieldnya meningkat ya, DPS atau dividen per share-nya juga meningkat dari 167 ke 198. Tapi tadi ya dari berita Bloomberg itu ada indikasi ya range-nya bisa sampai 90%. Wah, coba kita ganti guys ya ke 90%.
DPR yang akan dibagikan sebagai dividen. Maka potensi dividen finalnya ini bisa tembus 223 per lembar saham guys ya. Wah, semoga ya guys ya Telkom ini bisa bagi dividen dengan DPR 90% agar dividen finalnya tembus di atas 223 per lembar saham. Meskipun secara dividen yield masih tetap di range 6%-an ya guys ya, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau misalkan dikasih ya seperti tahun sebelumnya untuk DPR 80% juga nggak masalah sebenarnya guys, karena IPS-nya kan sudah naik ya, IPS-nya sudah naik jadi nggak masalah. Tetap ya dividennya ini akan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Sebenarnya masih panjang guys ya untuk dividennya Telkom itu masih cukup panjang ya. Jadi masih ada waktu untuk kita bisa akumulasi saham Telkom ya di beberapa bulan ke depan. Ini kan awal April ya. Besok itu tanggal 1 April. Jadi April, Mei, Juni. Ya sekitar ada ya 2 bulanan lagi lah ya, April Mei itu kita masih bisa akumulasi saham-saham yang akan bagi dividen yang berpotensi bagi dividen yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, seperti itu guys ya. Nah jadi harga ini bisa teman otak-atik ya, harga ini bisa teman-teman ganti. Semakin murah harga saham maka persentase dividen yield ya imbal hasilnya akan lebih tinggi. Tapi kalau misalkan harganya tinggi, maka dividen yieldnya ini akan menurun seperti itu. Jadi tergantung jumlah lot dan juga harga yang teman-teman beli ya. Ketika teman-teman ingin mengajukan apa ya? Kemarin ada pertanyaan gitu ya. Apakah besaran dividen itu dipengaruhi oleh harga saham atau besaran lot? Yaitu dua-duanya mempengaruhi guys. Harga pembelian itu juga mempengaruhi. Semakin murah teman-teman beli, maka dividen yieldnya semakin tinggi dan semakin banyak teman-teman beli lot, itu juga akan meningkatkan penerimaan dividennya teman-teman. Oke guys, mungkin cukup guys ya untuk kalkulator dividen. Teman-teman boleh screenshot ya guys ya untuk kalkulator dividen terhadap saham Telkom ini ya. Nah, kita akan sedikit membahas terkait dengan adanya akumulasi asing ya terhadap saham GoTo. Dan apa hubungannya GoTo dengan Telkom gitu guys ya. Nah, jadi GoTo ya, ini ternyata menjadi saham favorit investor asing saat IHSG turun. Kemarin yang didistribusi paling besar itu adalah Telkom dan Astra International. Sedangkan saham yang diakumulasi paling besar itu adalah saham Alfamart ya atau AMRT dan juga GoTo. Yang pertama memang GoTo, tapi secara value ya paling besar itu adalah AMRT, lalu GoTo, lalu di bawahnya ada beberapa saham juga termasuk Pegas, lalu ada juga ICBP dan INDF gitu guys. Jadi beritanya ini nggak salah ya, beritanya ya benar ya. GoTo dan Indofood jadi saham favorit investor asing saat IHSG turun. Itu ya. Jadi ada peralihan nih dari saham-saham yang dividen ke saham-saham yang mungkin tidak bagi dividen juga gitu guys. Tapi ya investor asing juga dia akumulasi saham yang sebenarnya mereka punya potensi kenaikan gitu guys ya. Nah, jadi apa hubungannya GoTo dengan Telkom? Nah, kita tahu bahwa Telkom ini sempat turun ya di tahun 2022 ya, kalau nggak salah ya, atau 2023 lalu ya. Awal 2023 itu sempat turun karena harga saham GoTo itu ada lock up period dan harga saham GoTo-nya turun gitu guys ya. Nah, jadi kalau misal kita baca beritanya guys. Nah, pada 19 Oktober 2021, GoTo itu kan melakukan stock split dan mengubah jumlah kepemilikan saham Telkomsel ya dari 89.125 lembar saham menjadi 23,73 miliar lembar saham karena ini kan ada stock split ya di tahun 2021. Makanya stock split dan investasi itu membuat Telkom memperoleh saham GoTo pada harga. Nah, ini guys ya. Rp270 per saham. Berarti kalau misalkan GoTo masih berada di bawah Rp100 per saham, saham Telkom, ya ini investasi Telkom di GoTo masih merugi seperti itu. Secara total investasi Telkom di GoTo mencapai 450 juta dolar Amerika Serikat atau secara setara dengan 6,4 triliun rupiah. Nah, kalau misal kita bandingkan dengan Astra International, ASI juga ada investasi di GoTo guys ya, tapi nominalnya atau nilainya ini masih di bawah Telkom. Kalau Telkom kan 6,4 triliun rupiah, tapi kalau misalkan Astra International itu hanya sekitar 1 triliun rupiah saja. Jadi yang paling besar terkena dampak ya dari kenaikan dan penurunan saham GoTo ini sebenarnya bukan hanya investor retail, tapi saham Telkom juga ya, Telkomsel juga ini terdampak ya karena harga average-nya di 270 per saham. Gitu guys ya. Nah,
ada sentimen positif terhadap saham Goto selain dari akumulasi yang dilakukan oleh investor asing, yaitu saham Goto akan merogoh kocek ya 200 juta US dollar untuk melakukan buyback saham. Nah, kenapa kok laba Goto kan masih merugi gitu guys ya? Tapi kenapa bisa merencanakan untuk melakukan buyback ya dengan nominal sebesar ini, 200 juta US dollar. Nah, ini sebenarnya sudah sempat dibahas guys ya terkait dengan fundamental Goto ya oleh Om Benix ya guys ya. Jadi saya pun viewers setia Om Benix gitu. Jadi Om Benix juga membahas terkait Goto gitu. Nah, tapi saya bahas korelasinya aja ya terkait Goto dengan Telkom, di mana Telkom memiliki investasi yang masih merugi di saham Goto. Jadi kalau misalkan Gotonya naik, otomatis investasi Telkom ini kerugiannya akan terus menipis dan semoga gitu guys ya bisa out lah ya, bisa exit lah dari saham Goto ini. Nah, jadi ada potensi juga Goto ini bisa menjadi sebuah perusahaan yang untung katanya gitu guys ya, karena kemarin kan sudah melepas kepemilikan terhadap saham Tokopedia yang dibeli oleh TikTok. Nah, kemungkinan Goto ini goodwill-nya itu tidak akan terbebani lagi oleh goodwill-nya Tokopedia seperti itu guys ya. Nah, jadi semoga saja Goto ini bisa naik ya, agar saham Telkom juga bisa mengalami kenaikan dan terkena sentimen positifnya seperti itu. Oke guys, untuk kisi-kisi dividen sudah kita jelaskan ya guys ya, prediksi dividen melalui kalkulator dividen juga sudah kita bahas. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang masih pegang saham Telkom ataupun teman-teman yang mungkin ada rencana nih untuk serok saham Telkom di harga murah. Terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Thank you for watching. See you on the next video.